ويرشد الناس إلى العقائد الصحيحة وإلى العلوم النافعة وإلى الأخلاق الفضيلة التي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjat, pengurus DKM Masjid Asy-Syifa, Bapak Ibu seluruh jamaah salat zuhur, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di siang hari ini. Allah curahkan kenikmatan demi kenikmatan. Kita hidup ini dari satu nikmat ke nikmat berikutnya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan. Semoga Allah yang Maha Agung menuntun kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan Allah menerima segala amal kebaikan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah SAW menaiki mimbar. Setiap anak tangga mimbar beliau berucap amin, amin, amin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma kunta tasna, apa yang Anda lakukan ya Rasul? Enggak biasa Anda ini mengucapkan amin, amin, amin ketika menaiki tangga. Lalu Nabi pun menyatakan, qala li Jibril, tadi Jibril bilang kepada aku, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celaka kalau ada seorang hamba memasuki bulan Ramadan kok tidak diampuni dosanya. Dan aku katakan amin. Ramadan sebentar lagi tiba. Maka penting buat kita di siang hari ini untuk membahas bagaimana persiapan menyambut bulan Ramadan. Ramadan pasti datang, pasti akan mendatangi kita. Tapi tidak semuanya bisa menyambut dan memuliakannya. Sebelum bagaimana persiapan menyambut Ramadan, ini yang kedua. Beliau mengatakan amin. Kenapa beliau menyampaikan amin? Raghiba anfu abdin, kata Jibril, sungguh celaka seseorang hamba, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, disebut namaku dia enggan bersalawat padaku. Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia enggan bersalawat untuknya, padahal dia mengenal Allah dari Nabi Muhammad, dia mengenal dunia akhirat dari Nabi Muhammad, mengenal betapa artinya ibadah ini juga dari Nabi Muhammad. Kok dia enggan bersalawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan, di antara kalian yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti yang paling banyak salawatnya. Lalu ada yang bertanya, ya Syekh, pada seorang ulama, kalau saya harus salawat terus dikit-dikit salawat, kan kadang-kadang merepotkan. Maka ulama memberikan penjelasan minimal dalam satu majelis salawat 1 kali. Tapi yang terbaik setiap disebut nama Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, bersalawat untuknya. Karena sebagaimana kita bahas kemarin, apalagi masih di bulan Sya'ban, syahrun Nabi, Allah palingkan kiblat ke Masjidil Haram itu untuk kiblatan tardha, supaya Nabi ridho, yang diridhoi Nabi. Lalu turunkan ayat perintah salawat, itu dimulai dari Allah dan malaikatnya bersalawat. Itu pun juga di bulan Sya'ban. Dan itu membuat ridho, senang hati Nabi. Maka bikinlah senang dengan berbanyak salawat untuknya.
Kemudian yang ketiga, Jibril berkata, Ragima anfi abadin, sungguh celaka man adraka atau abdin adraka walidayhi atau ahadahuma, seseorang hamba yang dia ketemu kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudhilhu jannah, itu orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Dan Nabi katakan amin. Apa hubungannya? Iya, karena ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Kalau orang tua ridho, itu pintu surga, pintu babu birrul walidain terbuka. Mungkin salat kita kurang khusyuk, sedekah kurang ikhlas, lain kurang banyak, puasa juga baru puasa lisan, belum dari puasa ghibah, baru puasa dari makan dan minum, belum puasa dari namimah, puasa dari amarah, belum, masih baru puasa dhahir. Nah, tapi di sana ada yang membuat orang tua kita ridho. Di sana ada babu birrul walidain. Kalau orang tua ridho, nak sini nak, ibu ridho, abi ridho, salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, maka dia bisa masuk surga melalui babu birrul walidain, pintu bakti sama orang tua. Maka ini sebentar lagi Ramadan yang masih ada orang tuanya dan kira-kira terjangkau silaturahmiin, yang sudah tiada ziarahin. Sesungguhnya memasuki bulan Ramadan itu kita minta doa kepada orang tua, bisa dikuatkan ibadah karena ridullah fi ridul walidain. Nah, kita kembali, ini bagian dari persiapan menghadapi Ramadan. Pertama adalah bagaimana dia mempersiapkan istidat ruhiyah, setelah rohani, senang nyambut bulan Ramadan. Dengan ya Ramadan lagi, ucapkan alhamdulillah Ramadan tiba. Ada sih riwayat, tapi ini dhaif derajatnya. Man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallah jasadahu ala niran. Siapa yang senang nyambut bulan Ramadan, dia diharamkan jasadnya masuk api neraka. Ya, karena itu dhaif, kita nggak pakailah. Walaupun sebagian ulama membolehkan menggunakan hadis dhaif untuk targhib, kita gunakan yang sahih, firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, Al-Qur'an yang diturunkan, Nabi diutus, keislaman yang dikaruniakan kepadamu, entah itu Islam yang berupa salat, zakat, puasa, termasuk Ramadan di dalamnya, haji. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu kamu harus senang. Ngaji senang, salat senang, Ramadan puasa senang. Fabidzalika falyafrahu, adalah kamu senang. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang orang-orang kumpulkan. Kalau ada orang yang senang dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan gelarnya, dengan dunia yang diperoleh, senanglah kamu dengan salat, dengan sujud. Itu lebih berharga dari itu semua. Sujud kita ini lebih berharga daripada tumpukan emasnya Fir'aun. Ngaji kita ini ta'arufun ilallah, lebih berharga daripada ya tumpukan tingginya istana, mewahnya mobil. Ini lebih berharga dari itu semuanya. Wa bidzalika falyafrahu, itu ya nikmat, tapi ini lebih nikmat dari itu. Fa bidzalika falyafrahu, dengan itu kamu adalah bahagia. Dengan Ramadan tiba itu senanglah. Ini istidat ruhiyah, istidat badaniyah, badan. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, makan yang cukup. Makanlah setelah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nahnu qaumun la na'kul hatta nanju, kata Nabi. Karena kekenyangan juga ternyata tidak baik untuk badan ini. Jaga kesehatan, istidat badaniyah. Tidak perlu panjang lebar saya bahas ini. Istidat maliyah, persiapan harta. Ketika Ramadan masuk, maka usahakan jangan atas satu hari lewat atau satu malam lewat tanpa sedekah. Karena sungguhnya bulan Ramadan yang sunnah dihitung wajib, yang wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat.
Maliyah juga kalau ada persiapan di sana kita bisa punya sarung baru, baju baru, peci baru. Itu waktunya Ramadan kita pakai, nggak nunggu Lebaran. Kalau Lebaran cuma sehari. Kadang-kadang Lebaran sajadah baru, baju baru, peci baru. Kenapa? Baru beli kemarin. Dipakainya Lebaran doang. Itu pun yang sunnah. Habis itu duhurnya kadang-kadang enggak. Nah, Ramadan kita pakai berhari-hari. Jadi nanti kalau ditanyakan, itu baju yang kamu beli, sarung yang kamu beli, sedang kamu beli untuk apa? Ya Allah, untuk ibadah di bulan Ramadan, bulan suci. Maka termasuk pakaian-pakaian yang lain. Jangan sampai ada satu pakaian yang itu bagus, belum pernah kita gunakan untuk sholat. Kita gunakan untuk pesta, untuk ini, tapi untuk sholat belum, jangan. Untuk apa ini pakaian? Alhamdulilladzi kasani hadzal soba wa razaqani wa jalani minal muslimin. Ini untuk berislam, untuk ketaatan kepada Allah, pakaian ini. Maliyah. Nah, enggak kalah pentingnya istidat ilmiah, ilmu. Kita pelajari kembali bagaimana mengisi bulan Ramadan. Kalau dulu membaca Quran itu mulainya nggak nunggu Ramadan, Sya'ban itu sudah persiapan. Sya'ban. Persiapan Ramadan, saumnya udah persiapan Sya'ban. Maksudnya jangan sampai masuk Ramadan masih punya utang. Mungkin kita enggak, tapi anak kita, istri kita harus selesai semua itu. Jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya masih punya hutang puasa. Ada riwayat bahwa siapa yang di awal Ramadan, dia membaca surat Fatah. Kalau satu kali itu dibaca dalam sholat 4 rakaat sambil sholat hajat. Tapi kalau di luar sholat 3 kali, itu banyak faedahnya. Akan diberikan rezeki yang lancar, berkah untuk tahun berikutnya. Apalagi sampai yang itu hafid Quran, hatam Quran. Kalau nggak bisa minimal 1 juz, target itu 1 bulan minimal hatam Quran. Sehari 1 juz. Kalau berat itu sekali duduk dibikin kan 10 lembar. Jadi setiap sholat 2 lembar. 2 lembar setiap sholat. Itu udah 10. 5 kali waktu. Kalau berat juga sebelum dan sesudah, selembar. Lebih ringan itu. Kalau lebih 5 menit berarti. 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat. Pasti selesai itu. Itu bacaan sedang. Karena kalau bacaan cepatnya cukup 2-3 menit. Bacaan sedang, tartil. Dipersiapkan Syahrul Qura, Sya'ban ini dipersiapkan. Sudah mulai. Belum bisa sejuz sekarang, ya bisa setengah juz, bisa 3 halaman. Pokoknya sudah kita mulai. Istidah ilmiah. Jangan sampai Ramadan lewat tanpa qiyamul lail. Ramadan lewat tanpa tarawih, tanpa siam, tanpa sedekah. Man fatara shaiman. Siapa yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa, dia mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama keutamaannya idku minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang berikutnya, dia akan mendapatkan pahala dari pahala yang sepadan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa itu. Tanpa ngurangin pahala dia. Ya Rasulullah, alaisa kuluna najid. Kan kami semuanya mampu kalau sekedar memberikan buka puasa. Itu walaupun ala surbati ma'in, seteguk minuman. Mudaqqati labanin, seteguk air susu. Atau tamrotin, 1 biji kurma. Bayangin aja 1 biji kurma untuk berbuka orang membuat kita mendapatkan pahala seperti pahala puasanya. Mungkin pahala kita, puasa kita ada yang kurang-kurang, ketambal itu dengan pahala puasa yang kita kasih buka puasa. Maka di mana-mana takjil disiapkan itu. Nah, dan kita siapkan setelah istidak maliyah, ilmiah secara ilmu. Nah, perintah puasa, ini sebagai ujungnya nih, itu juga sama seperti perintah sholat. Sholat itu ada dohirnya, ada batinnya, ada tujuannya. Puasa sama.
Ini kita camkan, ini yang paling utama ini. Salat katakanlah, kita ambil. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah dalam surat Taha ayat 14. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, fa'budni, sembahlah aku. Ini yang sifatnya badaniyah, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Ini ruhaniyahnya, kata Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid di Kasfil Quranil Majid. Nah, salat untuk supaya kita ingat Allah. Maka dibuat salat ini subuh, bangun tidur pagi hari, sebelum matahari terbit. Zuhur lagi sibuk-sibuknya kita ini. Asar capek-capeknya. Maghrib awal malam. Isya tengah malam. Sampai ketemu tidur lagi. Supaya sepanjang hari ini dalam tafsir Isyari kita ingat Allah. Itu salat. Apa itu puasa? Dohir batinnya. Puasa menahan diri dari makan, minum, senggama dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. Itu dohirnya. Batinnya menahan dari yang membatalkan pahala puasa. Dari ghibah, namimah, yaminul ghumus, sumpah palsu, al-kadibu dusta, nadru syahwat, mulai dengan syahwat. Betapa banyak orang takut nih. Kemasukan air tetes, bismillahirrahmanirrahim. Pas puasa, takut dia. Takut kemasukan air tetes, tapi dia dengan santainya makan bangkai saudaranya. Atau enggak sadar. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais Asmarqadi itu mengemukakan sebuah riwayat. Dua ibu-ibu yang lagi ya ngomongin sana ngomongin sini. Dibawakan semangkok nih, bubur. Saya takut batal. Nah, tadi kamu sudah makan bangkai saudaramu, dimuntahkan daging segar. Disuruh makan bubur nggak mau, takut. Tapi makan daging segar bangkai saudaranya yang dia makan. Waliyahdubillah. Nah itu rohaninya. Tujuannya apa? Kalau puasa lidzikri, kalau sholat lidzikri, kalau puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah. Nah, maka puasa itu kalau bukan karena takut pada Allah kan nggak bisa. Kalau cuma takutnya sama orang, masuk kamar, minum, nggak ada yang tahu. Kumur-kumur yang masuk 3, keluarin 2, nggak ada yang ngelihatin. Tapi enggak, karena dia takut kepada Allah, maka enggak lakukan itu semuanya. Walaupun sekedar setetes air pun dia enggan. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Takut akan azab Allah. Takut akan kemurkaan Allah. Maka disebutnya oleh Nabi, as-saumu junnatun. Puasa itu perisai dari api neraka. Kenapa? Takutnya hamba kepada Allah membuat dia dihindarkan dari api neraka. Satu air mata, tetes air mata takut karena Allah, maka itu menjadi tameng dari hamba itu, dijauhkan dari api neraka. Semoga Allah jauhkan kita dari api neraka. Allah masukkan kita dan keluarga kita dalam surganya. Marilah kita bersama-sama bermunajat dan berdoa supaya kita semuanya menjadi hamba-hamba yang sa'adah, yang falah fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami semuanya mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api nerakamu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang telah berbuat baik pada kami, yang masih hidup bersama kami, sehatkan lahir batinnya. Ya Allah, bahagiakan sisa umurnya, berikan istiqamah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khotimah, yang sudah tiada lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmatmu, jadikan kuburnya taman-taman surgamu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balikna Ramadan. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an wa khasatih. Maj'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.